Puji Bapak Yahweh, kita akan buka kitab Efesus ya. Efesus pasal ke-4 ya. Kita baca mulai ayat 11 sampai ke-16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Pembangunan tubuh Hamasia sesuai dengan apa yang tertulis. Karena tubuh Hamasia itu harus komplit ya. Dia sebagai kepala, Yeshua sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Ya. Dan kita tahu anggota tubuh itu, semua bagian anggota tubuh kita itu tidak rigid ya, tidak tidak kaku gitu ya. Tetapi terdiri dari berbagai macam sambungan-sambungan. Ya. Tulang-tulang ini kan kita tulang-tulang jari aja kan ada berapa buku-buku kan, buku-buku jari-jari. Ini semua ada sambungan-sambungan. Ya. Jadi semuanya itu sedang dirapikan oleh Tuhan. Ya. Karena itu saudara dan saya sebagai bagian, kalau tadi kita baca ada sebenarnya yang banyak dikenal orang sebagai 5 jawatan ya. Baik itu rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. 5 ya. Kita mengenal juga 5 menggambarkan Torah ya. Torah itu terdiri dari 5 kitab ya. Torah itu adalah dasar pembangunan tubuh Hamasia sampai menjadi sempurna sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dia sebagai kepala dan kitalah anggota tubuhnya. Kalau beberapa hari yang lalu, atau mungkin kemarin ya waktu ibadah Sabat, Tuhan kasih lihat tentang kenapa ada 2 loh batu. Ya, dialah kepala karena 10 hukum itu kan terdiri dari untuk Bapa Yahweh dan untuk manusia. Ya. Nah, itulah gambaran daripada yang Tuhan berikan bagi kita. Yeshua adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Ya. Dan kita dengan jawatan-jawatan ini adalah sebagai ujung-unjuk tombak untuk menjalankan tugas melengkapi pembangunan tubuh Hamasia sampai sempurna. Ya. Kalau di dalam kehidupan dunia ya, kita suka mengenal ada penggerak ekonomi. Suka dengar ya, penggerak ekonomi. Ya, ujung-ujung tombak yang menggerakkan supaya ekonomi kita berjalan. Salah satu contohnya, kalau saudara entah pulang malam, larut malam, atau menjelang pagi, ya, seringkali kita lihat kalau kita mungkin dari tempat-tempat gunung-gunung ya, atau mungkin di tempat-tempat di mana tempat tinggal kita dekat pasar induk. Ya. Pada jam-jam seperti itu menjelang malam sampai subuh, kita melihat banyak orang pedagang-pedagang. Baik ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu ya. Duduk di atas truk-truk kecil. Itu di bawahnya
semua barang-barang yang akan dia jual. Ya. Nah, mereka ini ujung-ujung tombak ekonomi sebenarnya. Ya. Mereka lah yang menjalankan ekonomi. Mereka lah yang menggerakkan barang-barang yang dari ladang-ladang itu. Mereka kumpulkan, mereka taruh di truk. Terus pagi-pagi subuh mereka jalan. Ya. Mereka siapkan pagi-pagi subuh. Dan kita konsumen. Kita bagian dari konsumen. Datang ke pasar. Membeli apa yang mereka jual. Inilah namanya perputaran roda ekonomi. Ya. Nah, itulah bagian daripada kalau kita melihat perputaran, pertumbuhan kehidupan manusia seutuhnya yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sebenarnya sudah ditetapkan sebagai penggerak utama atau ujung tombak untuk dipakai Tuhan membangun tubuh manusia seutuhnya. Kita tangkap ya. Jadi kita mau atau tidak mau, saya bukan tidak ada dalam 5 jabatan ini. Paling sedikit kita ini jadi penginjil. Paling sedikit kita juga jadi pengajar. Loh, saya bukan pergi, saya bukan mengajar. Ketika kita bertemu dengan orang, ya, kemudian kita berani memberitakan firman, itu namanya sudah penginjil. Apalagi kemudian ada orang itu karena rindu dia mendengar apa yang kita beritakan, dia bertanya, kita memberikan penjelasan. Artinya kita juga jadi guru atau pengajar. Kita tangkap ya. Jadi jabatan-jabatan ini sangat luas. Kita mungkin bukan rasul. Kita mungkin bukan nabi. Kita mungkin bukan gembala. Tetapi at least 2 jabatan yang saya sebutkan tadi itu menjadi bagian daripada kehidupan orang yang menamakan diri orang percaya. Ketika kita sudah menerima Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya kita sudah berani memikul tanggung jawab untuk menjalankan firman yang kita imani, yang kita terima dari Dia, baik melalui ibadah seperti ini, baik melalui pembacaan firman yang kita lakukan setiap hari, sehingga karena saudara dan saya adalah anak di hadapan Bapa Yahweh, maka Dia karena kita mau menyelidikinya, maka Dia akan buka rahasia. Rahasia-rahasia ini suatu saat ketika kita ketemu seperti yang dikesaksikan, ketemu orang lagi makan mie, ya, lagi makan mie kan, berani berita. Itu kelihatan kecil ya, kelihatan kecil, tapi itu luar biasa. Ya, tapi kita belajar di sini. Artinya dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan, siap sedia untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan firman Tuhan, bukan saja dengan mulut bibir, tetapi juga dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan. Ya, contoh, mungkin kita naik kereta kan, capek, ya. Udah capek kerja kan naik kereta, udah dapat tempat duduk yang enak kan, wah udah enak ini. Tiba-tiba ada ibu yang hamil, atau ada ibu-ibu yang tua, ya, atau bapak-bapak yang tua, berdiri di depan kita. Ini kan pergumulan nih. Nah, ada juga yang masa bodoh malah belagak tidur kan. Loh, disitulah kita diuji.
Karena ini firman ya. Kita harus berani menghormati orang tua, orang yang perlu. Pak silakan duduk, walaupun kita sendiri perlu ya. Tetapi disitulah apakah kita mau turut ambil bagian sebagai alat Tuhan, sebagai ujung tombak Tuhan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dapat. Tapi ya terus terang aja banyak juga orang yang lihat begini, gue capek belaga tidur, padahal nggak tidur kan. Lu kayak begini, ya jangan kira ya orang lain ya mungkin lihat dia capek kan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, sebenarnya dia sedih. Kamu itu kok tidak mau melakukan firman. Kita ini ujung tombak ya. Saudara dan saya sebagai ujung tombak menjadi panutan. Ya, menjadi panutan. Untuk bisa memberi contoh teladan. Bukan hanya ngomong, tetapi juga praktekkan. Seringkali kan orang berjanji, apalagi karena bersaksi kan, janji. Wah, nanti kita lihat setelah itu kan beberapa waktu kemudian, yang disaksikan sama yang dilakukan kok bertentangan. Seringkali dari tempat ini saya mengingatkan kita semua, saudara dan termasuk saya. Kesetiaan kita kepada firman itu diuji dengan berjalannya waktu ya. Sampai seberapa jauh kita setia. Apakah kita setia? Ya katakan umpamanya seperti yang tadi saya katakan, bersaksi kan. Wah kesaksiannya luar biasa hebat. Nah, nanti dilihat setelah seminggu masih berlaku enggak? Setelah sebulan, setelah setahun. Yang namanya kesetiaan itu sampai selamanya, bahkan ada tertulis. Yesua memberikan contoh teladan. Dia setia sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Ya kita belajar. Ya kadang-kadang kan banyak orang ya bukan aja di sini, di tempat lain juga lah. Ya kalau dia bilang di sini nanti ngirmi ke siapa nih. Ya umumnya kan banyak orang kalau bersaksi wah luar biasa indah. Ya. Tetapi kita lihat nanti apakah kesaksian itu benar atau tidak. Apakah kesaksian itu hanya untuk dilihat orang atau gitu dipraktekkan. Karena kita harus ingat setiap orang yang bersaksi dia juga bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap Tuhan. Bukan aja asal ngomong. Kita anggap ya. Karena kita ini sebagai ujung-ujung tombak. Yang seperti saya katakan tadi. Memang disebutkan 5 jawatan. Tetapi kita lihat lebih luas lagi. 5 jawatan ini juga harus memegang apa yang dikatakan Torah. Karena 5 berbicara 5 kitab di dalam Torah. Ya, gabungan dari 5 kitab yang kita kenal sebagai Torah. Yaitu aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Ya, karena itu ya kita harus juga berjaga-jaga, berhati-hati. Ya, semalam sudah dikasih tahu, hati-hati dengan lidah. Ya, karena banyak orang yang menamakan diri orang percaya masih suka meleter, masih suka ngomong besar. Ya, itu yang seringkali juga pernah dikatakan tong kosong berbunyi nyaring. Lah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. 5 jawatan yang tadi disebut jelas dikatakan. Dalam 5 jawatan itu termasuk saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi apa? Pembangunan tubuh Hamasiah.
Memperlengkapi orang kudus artinya orang yang sudah dibenarkan oleh Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mesia, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1. Saudara dan saya yang tadinya, kata Roma pasal 3, dikatakan bahwa kita ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi kita dikatakan oleh Roma pasal 5, oleh iman percaya kepada Yeshua Mesia, kita dibenarkan. Dibuat jadi benar oleh Yeshua. Artinya kita menjadi orang-orang yang sudah kudus di hadapan Bapa Yahweh. Tetapi di sini kita melihat ya, orang kudus karena kemurahan Tuhan kita dikuduskan. Kita terus-menerus diperlengkapi oleh segala sesuatu yang harus ada dalam hidup kita sebagai bagian daripada tubuh Hamasia. Seperti yang saya katakan dari awal, organ tubuh kita ini banyak terdiri dari engsel-engsel ya. Dari bawahnya jari-jarinya, jari-jari ini kan banyak buku-bukunya kan. Dari ujungnya nih jari ini kan ada satu jari bisa ada berapa? 1, 2, 3 bagian. Ya, ditambah lagi telapak jadi 4 bagian. Belum lagi ini ya semua. Ya. Dan di sini kita melihat untuk bisa sambungan ini enak, ya berarti harus di dalam setiap sambungan kan, dalam setiap sambungan pasti ada pelumas. Loh, tapi badan manusia juga ada pelumas, ya. Nah mungkin saudara pernah merasakan kadang-kadang, tanganku kok jadi kaku ya. Kalau aku pegang kok bunyi kretek-kretek, berarti pelumasannya kurang. Ya. Di sini kita melihat begitu juga dalam kehidupan kita sebagai tubuh Hamasia. Yeshua menghendaki hidup saudara dan saya, hubungan antara sendi dengan sendi. Untuk pembangunan tubuh Hamasia yang sehat ya. Kalau nggak sehat ya namanya, ini kalau persendian yang nggak benar berarti kan kaku, berarti nggak sehat. Ya. Tetapi Tuhan menghendaki pertumbuhan iman yang sehat, maka kita harus melandaskan diri kita dengan Torah, dengan firman yang murni dari Bapa Yahweh. Karena jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup menembus ya. Hingga memisahkan jiwa, roh dan sendi-sendi. Ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal keempat ayat ke-12 ya. Ibrani pasal keempat ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ini Efesus. Ya. Sebab firman Elohimlah yang hidup dan berkuasa, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, juga sanggup membelah hingga terpisah jiwa dan roh, serta sendi-sendi dan sum-sum, bahkan sanggup membedakan pikiran dan niat-niat hati. Ya, di sana jelas dikatakan sanggup menembus, sanggup menilik. Karena kita sedang berbicara sendi-sendi, hubungan antara partikel-partikel dalam tubuh kita, di mana antar partikel, antar bagian itu disambung dengan namanya sendi-sendi. Firman Tuhan itulah yang terus-menerus mengoreksi. Ya, kalau organ tubuh kita yang harusnya kalau kita gini-gini nggak ada bunyi, dia ada bunyi, berarti something is wrong. Ya, mungkin ada pergesekan-pergesekan di antara tubuh sesama jemaat, sesama tubuh Hamasia. Ya,
Sehingga ketika ketemu langsung ada suara. Ada ribut, ada marah. Loh ini yang Tuhan sedang bereskan dalam kehidupan kita. Karena harus diingat bahwa saudara dan saya ini sedang dipakai Tuhan untuk juga memperlengkapi bukan saja diri kita tetapi orang-orang kudus lainnya sesama kita dalam pekerjaan untuk melayani pembangunan tubuh Hamasia. Karena tubuh Hamasia ini harus sempurna. Nah, saudara dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga menjadi alatnya Tuhan. Ya. Untuk menjadikan tubuh Hamasia itu sempurna. Kita bagian daripada tubuh Hamasia. Kita bagian daripada alat yang sedang Tuhan pakai. Supaya tubuh ini, ya bisa aja antar kita kan ada gesekan-gesekan jadi bunyi-bunyi kertak-kertak. Kalau jalan bunyi-bunyi kertak-kertak, nggak enak dengernya. Ya. Tetapi setiap sendi kalau dalam segi teknik yang kita lihat sekarang. Di dalam setiap pertemuan antara dua bagian barang, khususnya biasanya besi, ya. Biasanya besi kan yang dipakai kalau ini kan engsel-engsel itu kan pakai apa? Pakai besi biasanya. Ya ada juga yang kayu tapi ya umumnya besi lah. Kalau saudara di rumah punya pintu ya pasti punya pintu lah. Kalau pintunya saudara buka, saudara tutup dia bunyi krek, krek. Artinya apa? Nah di situ ada pergesekan antar besi dan itu hanya bisa dihilangkan pakai minyak. Minyak melambangkan Roh Kudus atau Roh Kudus dilambangkan dengan minyak. Ya. Pergesekan yang mungkin terjadi di antara kita sebagai sesama orang-orang kudus itu hanya bisa diredam apabila dua-dua menyadari betapa pentingnya Roh Kudus campur tangan di dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan Roh Kudus firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Roh Kudus itu berguna untuk mengajar kita. Roh Kudus itu berguna untuk membimbing kita, memampukan kita untuk dapat melakukan firman dengan benar. Roh Kudus itulah yang membuat kita mampu sehingga gesekan-gesekan yang tadinya berbunyi tidak enak itu bisa teredam. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang membuat kita mampu untuk kuasailah dirimu. Kita dua-dua atau sekian banyak sendi saling menguasai diri. Kalau tidak ada Roh Kudus, benda-benda yang tadi kita sebutkan besi-besi, kalau dia bergesekan, besi bergesek dengan besi timbul apa? Timbul panas. Akibat panas terus apa? Bisa terbakar. Kalau terbakar jadi apa? Sama-sama rugi. Ya kan gak ada yang untung. Karena itu Roh Kudus yang sudah dianugerahkan Bapa Yahweh kepada saudara dan saya, kepada kita semua anak-anak Tuhan, baik kita yang ada dalam gedung ini yang kau ada di luar sana. Ya. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kemampuan untuk menguasai diri kita. Sehingga tidak akan pernah timbul. Walaupun daging kita mungkin digesek,
merasa sakit, merasa panas, ya. Tapi kita dengan pertolongan Roh Kudus bisa meredamnya. Sehingga tidak timbul hal-hal yang parah. Tetap ya. Karena biasanya kalau apa namanya timbul pergesekan terus marah, ya udah akhirnya bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Semua sama-sama rugi. Ya. Yang untung siapa? Setan yang untung. Setan senang apabila sesama anak Tuhan saling memanaskan, ya, sama-sama rugi. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita diajar oleh Tuhan sebagaimana tertulis, supaya kita semua tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Yeshua. Pengenalan yang penuh akan Yeshua ini yang seringkali menjadi hal-hal yang bisa menimbulkan kesalahpengertian. Karena banyak orang karena merasa diri sudah wah, ya, tanpa disadari sudah melenceng dari firman. Tetangga. Kalau sudah melenceng dari firman, lu apalagi kalau sudah merasa hebat kan, dikembalikan nggak mau, karena merasa saya sudah benar. Lah hal seperti ini kenapa bisa terjadi? Karena ada ego, ada kesombongan. Firman Tuhan berkata, aku benci orang yang sombong. Ya. Karena kesombongan itu adalah dosa yang pertama yang terjadi dilakukan oleh si Hillel bin Sakar, yang mau menjadi seperti Elohim. Sehingga akhirnya dia diusir keluar oleh Bapa Yahweh dari sorga. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kesombongan inilah yang kalau boleh kita katakan, ya, nah itu memang bagian daripada kehidupan manusia setelah jatuh dalam dosa. Ya pernah kan saya kutip tentang manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, memang seringkali kalau mentok dia, kalau kita cari-cari di dalam bahasa Ibraninya, ya memang dasarnya ke sana sih ya. Jadi kita coba kembali ke sana, ya. Nah dalam bahasa Ibraninya laki-laki itu is, yaitu ada alefnya, jadi X gitu ya. Ada yodnya kayak yod tapi kayak koma tapi di atas gitu kan. Terus ada sinnya, sin itu kayak W. Nah alef sama sin itu is. Is itu artinya api. Dua-dua ada, yang perempuan ada, yang laki ada alef sama sinnya. Ada egonya. Ego seringkali ditafsirkan kebanyakan dengan kesombongan. Artinya saya merasa saya benar, itulah ego. Tanpa disadari, ego itu juga seringkali menjadi suatu kesombongan yang seringkali tidak terlihat bagi si pribadi tersebut. Coba umpamanya saudara lihat ada orang yang kelihatannya sombong, ya. Saudara ngomong sama kamu sombong, belum tentu dia terima ya. Justru orang sombong kalau dibilang sombong dia nggak terima kalau dia bilang sombong. Ya. Tetapi itulah bagi anak-anak Tuhan saudara dan saya. Kita harus berani membiarkan firman Tuhan terus mengoreksi kita. Kita ini sebenarnya seperti apa sih?
Dan saya senantiasa mengucap syukur apabila kita mengingat doa pujian penyembahan si Daud. Bapa Yahweh, ujilah aku, tiliklah aku, selidikilah aku. Ya, karena orang seperti Daud ya namanya seorang raja ya. Yang tadinya gembala terus jadi raja. Ya. Ya tentunya egonya ketika dia jadi gembala sama egonya ketika dia jadi raja itu beda. Ya. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Seringkali ketika terjadi perubahan dalam hidup, tidak sengaja ataupun tanpa kita sadari, ego kita pun berubah. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ya, umpamanya ini kita jujur dengan dalam realita kehidupan, ya. Ketika kita mungkin ya kerja kecil-kecilan, ya. Mungkin masih dapat terima katakanlah, ya ini kan perumpamaan ya. Kalau kebetulan pas cocok jangan bilang nanti waduh itu saya tuh. Ini kan perumpamaan. Ya orang kan banyak kayak gitu. Wah ini saya nih padahal ini kan perumpamaan. Umpamanya kita terima gaji 1 juta sebulan sekarang nih. Kita akan mikir saya gaji 1 juta sebulan. Kalau saya makan di warteg nih. Ya. 10.000 saya bisa dapat nasi sama tempe. Kenapa saya tahu? Loh saya sering makan di depan. Kalau Sabtu Minggu kan ya terpaksa beli di depan lah. Mau masak tanggung, masak nasi segenggam taunya jadinya banyak. Ya mendingan beli di depan. Ya, situ ada tempe, ada tahu. Ya sering kali saya beli ikan-ikan, ya, macam-macam ikan lah. Di situ kalau saya beli 3-4 macam, itu kemarin saya beli cuma 24.000. Tetapi kalau saya makan 3 kali 3, 75.000, katakanlah 75.000. Kalau 75.000 saya kali 30, loh cukup nggak gaji saya 1 juta? Betul nggak? Loh karena kita banyak berdoa, naiklah gajinya pelat. Gaji 10 juta sekarang. Makan di warung. Masa warung gitu? Nah, udah berubah kan? Tanpa disadari egonya berubah. Masa saya harus makan di situ malu-maluin aja. Apalagi pakai dasi. Wah, udah. Loh ini kita ngomong yang kenyataan. Tanpa disadari ego kita berubah. Demikian juga ego si Daud ini ketika dia jadi gembala sama ketika dia jadi raja itu beda. Dan saya percaya ketika dia dalam berkesendirian itulah keluar dalam Mazmur 139 itu. Tuhan tiliklah aku. Ya. Waktu dia masih jadi gembala, masih jadi tentara kecil-kecilan kan. Istrinya cukup 1. Ya kan? Istrinya cukup 1. Tapi setelah jadi raja. Istrinya banyak. Belum lagi gundik-gundiknya. Lah itulah manusia. Ketika tingkat kehidupan semakin diberkati Tuhan. Pola hidup semakin berubah. Egonya juga semakin berubah. Lah itulah yang Tuhan katakan hati-hati. Hati-hati dengan hidup kita. Ya. Karena itu seringkali yang tanpa disadari oleh orang. Oleh orang maksud saya orang di sini orang yang percaya ya. Ketika dia berdoa, Tuhan saya mau begini. Loh kok Tuhan gak kabulin? Tuhan tahu. Orang ini kalau saya berkati dengan luar biasa, ini bahaya orang ini.
Cerita nggak usah saya. Kalau saya berkati dia dengan sangat luar biasa, dia jadi pendosa nanti. Mendingan saya kasih dia pas-pasan aja. Betul nggak? Tetapi karena Tuhan lihat, wow dia dikasih pas-pasan semakin lebih semangat lagi ya. Tuhan kasih longgar sedikit. ADC itulah ujian mulai terjadi dalam hidup kita. Ini kita bicara orang kudus ya. Kayak tadi menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan itu datang dari diri kita sendiri. Ya, seperti yang saya katakan tadi kan. Ketika duitnya udah banyak, malu makan di warung. Ya, malu makan di warung. Oh nanti lihat orang gak enak, apalagi saya pakai dasi. Wah, udah. Tetapi kita melihat tidak semua orang, ya, bukan saja orang percaya atau orang yang tidak percaya pun, mereka tidak terpengaruh dengan apa yang ditawarkan dunia. Dengan banyaknya duit, belum tentu orang itu berubah. Nah, sering kali kadang-kadang saya lihat di media kan, orang yang termasuk kaya di Indonesia, ya, difoto sama wartawan, ceklek lagi makan di warung. Kenapa? Dia memang suka makan di warung itu. Sejak dia belum punya apa-apa, sampai dia kaya raya, dia merasa enak di situ. Tetapi tidak semua orang mempunyai mental seperti itu. Artinya walaupun dia sudah posisi dan kondisi ekonominya, dia tidak terpengaruh dengan itu. Nah itulah yang harusnya menjadi bagian hidup kita sebagai orang-orang kudus. Ketika iman percaya kita pengetahuan, pengenalan kita semakin penuh kepada Bapa Yahweh di sorga. Jangan sampai itu membuat kita menjadi tanpa disadari suatu kesombongan. Sehingga akhirnya apa? Tanpa disadari kita melenceng dari firman. Kan banyak orang-orang yang sudah luar biasa dipakai Tuhan. Ya akhirnya melenceng dari firman. Saya bukan ngomong asal ngomong, pernah saya saksikan kepada saudara. Ya seorang pelayan Tuhan yang muncul di TV. Ya, saya nggak usah sebut yang di sini lah, yang dari luar lah. Karena kebetulan saya lihat dan saya dengar. Ini pernah saya saksikan. Dia berbicara, ya. Roh Kudus itu bisa berbicara sesuai dengan kehendaknya sendiri. Loh, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hatiku langsung bergejolak. Karena apa? Karena yang dikatakannya itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Seorang pelayan Tuhan yang luar biasa ya. Saya boleh katakan luar biasa. Dia pernah beberapa kali bikin KKR di sini. Datang dari luar. Saya nggak usah sebut lah dia dari negara mana. Cuman dia sering kali datang. Ya. Dia bicara kalau Roh Kudus itu bisa ngomong. Seenaknya aja. Artinya apa yang dia mau omong nggak bisa ya. Karena ada tertulis. Kita baca di dalam Yohanes 16. Kita baca mulai ayat 13. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini dengarkan, perhatikan ini. Ayat selanjutnya. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini firman. Jadi ketika saya dengar itu, saya langsung menolak. Karena saya pernah baca ini. Ya, dan memang akibatnya nggak lama berantakan rumah tangganya. Karena sudah melambung tinggi, sudah katakanlah go internasional, ngomongnya tanpa dia sadari
sudah lari dari firman. Karena lari dari firman, akibatnya terjadi. Lah itu sebagai contoh bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita pun sudah merasa dipakai oleh Tuhan, kemudian tanpa disadari engkau lari dari firman, hati-hati. Karena itu seringkali saya katakan kadang-kadang ya, kalau Tuhan ingatkan kalau memang itu sudah tidak sesuai firman, saya ngomong aja. Mungkin kupingmu merah. Tetapi sebagai seorang pelayan, sebagai gembala saya berani itu salah. Gak bisa begitu. Ya. Karena saya harus berani menyatakan, saya tidak bisa diamkan. Kadang tapi kalau di atas mimbar, loh kalau saya diamkan, apalagi ini kan didengar seluruh dunia. Apa saya sebagai gembala akan membiarkan orang memberitakan yang tidak benar? Gak bisa. Itu bukan saya punya karakter. Kalau salah ya salah. Walaupun kadang-kadang ya pakai ayat lagi kan. Oh kan ada tertulis kalau mau tegur harus empat mata. Baca yang benar ayatnya. Jangan baca hanya satu ayat. Saya kasih contoh umpamanya satu. Ketika Petrus berlaku munafik di depan para rasul yang lain. Dan si Rasul Paulus dengar. Langsung dia tegur. Enggak empat mata, ditegur depan orang. Karena itu sesuatu yang tidak benar. Kita sebagai anak Tuhan, ya kadang-kadang kita suka jaga perasaan kan. Jangan jaga perasaan Bapak Yahweh, jangan jaga perasaan orang. Lebih baik kita dibenci oleh orang daripada dibenci Tuhan. Karena engkau tidak berani menyatakan kebenaran. Ya tanggap. Kita mengasihi, kita pertama-tama mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita berarti mengasihi orang. Mengasihi orang, kalau orang salah ya tegur. Itulah gunanya. Roh Kudus yang ada di dalam kita juga memberikan kepada kita keberanian. Sehingga sambungan antara sendi-sendi ini, ya, walaupun memang ya kadang-kadang memang ada akibatnya. Tapi itulah bagian daripada proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Supaya jangan orang makin melenceng jauh. Ketika saya mendengar seperti apa yang saya saksikan tadi, kemudian saya dengar berita, akhirnya rumah tangganya hancur. Saya hanya di dalam hati. Itu karena engkau salah dalam mempraktekkan firman. Kau beri celah kepada setan, akhirnya hancur. Ya, walaupun ya sedang dengar ya udah kembali normal lah rumah tangganya. Ya, tetapi di sini dari situ kita belajar. Saudara dan saya juga belajar. Kadang-kadang bukan kadang lah, seringkali lah. Umpamanya ini, suami istri gitu kan. Ini contoh-contoh yang gampang aja lah. Ya, suami istri. Ribut. Wah, ribut kan ya, namanya masalah rumah tangga lah ribut. Karena ribut, loh ada orang ketiga kan. Yes. Dibujuk-bujuk, entah kasih suami, entah kasih istri. Ya, kalau saya jeblang istri nanti tersinggung. Mendingan dua-dua kan. Orang yang ketiga ini masuk kan ke salah satu pihak lah. Dia bojok-bojok untuk melakukan sesuatu untuk menyakiti pasangannya. Saya tahu ya, menyakiti pasangannya. Loh karena sudah panas sekali, akhirnya dia lakukan. Akibatnya, pada akhirnya dia menyesal. Tapi ya sudah melakukan hal yang gak benar. Dan itu pun bisa terjadi dalam kehidupan orang yang menamakan diri orang percaya. Ya, kalau umpamanya kita tadinya kan, pokoknya kalau ngomong wah hebat. Setia sama Tuhan. Ya. Terus bisa aja timbul ya gesekan-gesekan kan. Akhirnya timbul
suatu niatan yang tidak benar. Akhirnya karena nggak ada pijakan, ya udah melenceng ke sana kemari kayak layangan putus. Di mana dia merasa enak, hinggaplah dia di situ. Padahal hinggap di situ sudah melenceng jauh. Ya. Kan banyak contoh-contohnya. Nah itu juga mungkin, ya bukan mungkin, memang pernah terjadi di sini. Ya. Luar. Terus apa? Beribadah di tempat lain. Buat saya sih nggak masalah. Tapi kemudian kita dengar apa? Menyangkali nama Sang Juru Selamat. Saudara pernah dengar itu? Ya. Menyangkali Sang Juru Selamat. Loh bukan kita yang disakiti Tuhan. Hanya dalam hati kita menangis. Kenapa begitu? Kok begitu mudah orang menyangkali dia? Ada tertulis, engkau sangkali aku, maka dia juga akan menyangkali kita. Ya. Pergi, kelihatannya karena mungkin ya, panas kupingnya kan. Keluar, ya nggak masalah keluar. Mungkin nggak cocok kan. Kemudian cari tempat ibadah lain. Di tempat ibadah lain kita dengar manggil nama yang lama. Kira-kira siapa yang disakiti? Saya sebagai pelayan Tuhan sedih. Kok begitu mudahnya engkau menyangkali Tuhanmu? Ya, menyangkali Tuhan. Kalau seandainya Tuhan datang, ingat firman Tuhan katakan dia setia kepada firman-Nya. Lalu kalau sudah menyangkali dia, apa mungkin diangkat? Gak mungkin. Gak mungkin diangkat. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan umat Tuhan termasuk di tempat ini. Hanya seringkali kita yang menamakan diri umat Tuhan, ya banyak istilah manusia, kupingnya terlalu tipis, kena ada teguran sedikit langsung tersungging, ya. Padahal firman Tuhan menyatakan tidak menyinggung tapi menusuk. Tetapi inilah proses yang Tuhan kerjakan tanpa pandang bulu. Karena dia tahu siapa pilihannya. Kalau kita adalah umat pilihan, maka Tuhan punya cara untuk membersihkan umat pilihannya dari semua ikatan-ikatan dunia yang coba mempertahankan. Dipertahankan oleh setan supaya jangan lepas dari genggamannya. Karena itu dia buat semakin keras. Semakin keras, akhirnya binasa. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh pilihan Tuhan, Tuhan punya cara untuk membebaskannya. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudus, bagian daripada orang-orang kudus, yang mempunyai kewajiban untuk membangun tubuh Hamasya, masing-masing kita punya talenta. Ya kadang-kadang saya juga menyadari, ya kadang-kadang saya dengar-dengar, kan suka saya dengar firman. Ya, kadang-kadang ini memang bisa menyinggung orang. Tapi saya pikir, ini firman kok. Karena saya punya kewajiban, Yeskiel 3 ayat 17, engkau penjaga Israel. Yang benar ya ngomong aja benar. Memang akibatnya ada akibatnya. Karena banyak orang yang tidak bisa lagi menerima kebenaran yang seutuhnya. Kalau mau nyatakan tuh harus ya sedikit-sedikit beginilah. Jangan langsung to the point. Loh bagaimana sih orang ini? Ya. Kita sebagai umat Tuhan harus kita bisa menyadari bahwa saudara dan saya sedang dibentuk sehingga kita benar-benar mengenal dia dengan seutuhnya. Sehingga kita menjadi anak-anak yang semakin terus menerus dibentuk sampai sempurna. Sehingga iman kita bukan lagi iman kanak-kanak.
Iman anak-anak itu maunya dikasih permen terus. Dikasih coklat terus. Dikasih yang manis-manis terus. Kalau dikasih sambal marah. Ya. Itu bukan iman yang siap untuk menjadi pengantin Hamasia. Karena untuk menjadi pengantin itu harus dewasa. Dewasa rohani dan dewasa jasmani. Tidak ada namanya pengantin yang wajar ya. Karena yang gak wajar juga ada anak yang dikawinin di bawah umur dikawinin. Ya, bahkan di bawah 10 tahun dikawin itu gak wajar. Walaupun mungkin kadang-kadang mungkin tradisi dan berbagai macamnya lah. Nah, tapi pernikahan yang sekarang ini yang wajar lah, yang sudah dewasa rohani, dewasa jasmani. Nah, kita sebagai pengantin Hamasia. Kalau kita tidak dewasa rohani, kita tidak akan dipandang layak untuk menjadi pengantin Hamasia. Karena itu iman kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Jangan lagi kita maunya seperti kanak-kanak, maunya dielus-elus melulu. Tetapi kita harus tetap siap untuk menerima makanan-makanan yang keras sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Rohaninya kita lihat dalam Ibrani pasal 5. Mulai ayat 11 sampai 14. Mengenai dia ada banyak perkara pada kami dan sulit untuk dikatakan. Karena apa? Kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidak cakap di dalam firman kebenaran karena ia masih kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Makanan yang keras. Ya. Kalau makanan yang lembek seperti bayi-bayi, kalau dia mau dikasih bubur, buburnya digiling halus supaya nggak usah dikunyah lagi. Klak, krek, langsung telan. Cap, krek, langsung telan. Nah, semakin dia bertumbuh besar, makannya nggak lagi dihancurin. Mulai diajarin menggigit, mengunyah. Setelah itu baru ditelan. Walaupun ada anak-anak, ya kebetulan saya punya, khususnya anak perempuan ya. Sendokin udah gede-gede kan, udah umur berapa, 3-4 tahun lah. Masuk 1 sendok. Wah, kalau laki-laki yang anak laki nih, ya saya punya pengalaman soalnya kan, punya 2 laki 2 perempuan jadi tahu lah. Makan satu sendok anak laki nih, umur 3-4 tahun. Fat. Kalau anak laki 1 menit habis. Hop, cocok. Anak perempuan dikasih 1 sendok, 5 menit masih di mulut. Boro-boro dikunyah cuma di emut-emut aja. Dan itulah gambaran juga karena berbicara anak perempuan, berbicara gereja, berbicara saudara dan saya. Kalau dikasih makanan yang agak keras, nggak mau ditelan. Hanya diemut-emut aja. Ya, kayak kakek-kakek. Maaf ya Pak Simon ya. Ya memang kenyataannya udah 87 tahun lebih kok. Ntar lagi 90 Pak Simon ya. Amin ya. Loh namanya kita juga begitu loh. Saya juga karena makan kacang udah mulai hati-hati. Kalau makan kacang kan, istri kan suka bikin kacang itu. Kalau dulu memang suka kacang, apalagi sebelum bertobat dan kacang biasanya pasangannya bir kan. Karena enak tuh.
Oh sekarang kan makan kacangnya susah. Ya paling ya berapa biji lah makan. Karena kita harus jaga-jaga dengan gigi. Karena kalau nggak jaga-jaga ya bahaya. Ya sekarang yang masih muda-muda ketawa-ketawa. Nanti kalau sampai sebelum pengangkatan umur muda kayak saya baru oh iya ya benar itu katanya. Lah kita di sini ada tertulis. Kalau makanan itu sudah makanan keras, dikunyah yang baik baru ditelan. Jangan diemut-emut aja. Kalau diemut-emut, makanan sepiring gak bakal habis dan engkau tidak bertumbuh dengan benar. Salah siapa? Yo, memang salah anaknya. Tapi orang tuanya itu juga kesal. Makan. Kan kita pengalaman itu. Anak-anak saya yang perempuan lah. Anak perempuan itu satu piring bisa 1 jam. Loh anak laki satu piring yang sama 10 menit habis. Nah itu kenyataan. Saya nggak tahu dengan pengalaman saudara ya. Lah di sini kita melihat, tapi kita melihat itulah gambaran gereja. Anak perempuan itu gereja. Kita ini perempuan dalam pandangan kitab suci atau dalam pandangan firman Tuhan. Gereja itu adalah perempuan. Seringkali kita seperti itu. Ada firman yang keras cuman diemut-emut aja. Lah itu bahaya. Kadang-kadang udah bosan diemut dibuang. Ya. Tidak mau menerima. Tetapi ada tertulis kita sebagai orang yang dewasa. Kalau dia beri firman yang keras. Dicek dulu, diemut, dikunyah benar-benar. Dikunyah benar-benar, digiling benar-benar. Artinya dicek benar-benar ini benar firman atau bukan. Kalau ini benar firman telan. Tapi kebanyakan orang kalau dapat firman yang keras bukan dikunyah dulu langsung dibuang. Akhirnya karena tidak ada energi yang masuk lama-lama tubuhnya jadi lemah. Ayo kita pakai sedikit-sedikit medis lah. Ya. Di sinilah kita belajar dari Tuhan, dari firman Tuhan. Saudara dan saya bukan lagi kanak-kanak. Kan kita sebentar lagi menunggu masa pengangkatan. Dan tidak akan mungkin diangkat kalau tidak dewasa rohaninya. Karena itu kita harus siap-siap. Ketika ada makanan yang keras, kita cek dulu. Ya, kan kalau kita makan ini, hop. Kan kita cek, ini keasinan apa enggak? Ini kemanisan apa enggak? Ini pahit apa enggak? Kalau rasa-rasa cocok, ya dikunyah. Digiling sampai halus, baru ditelan. Jangan digiling 1-2 kali kau telan, sakit perut nanti. Itulah gunanya firman Tuhan. Firman yang keras itu memang untuk orang yang dewasa. Tetapi banyak yang menamakan diri umat Tuhan sudah beribadah puluhan tahun. Bahkan mungkin sudah menjadi ujung-ujung tombak untuk melayani Tuhan. Dikasih firman. Yaitu seperti yang tadi diumpamakan. Karena tidak menyadari lagi kalau udah melenceng. Kalau dikatakan itu nggak ada tertulis, nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Nah inilah yang harus kita hati-hati. Kalau kita tidak mau terima kebenaran, landasanmu apa? Landasanmu egomu tidak akan membuat engkau selamat. Nah kita harus berani mengoreksi diri. Terlebih kita semua nih, sebagai ujung-ujung tombak dari 5 jawatan ini. Kita harus tetap berpegang teguh, beritakan yang benar. Orang mau terima puji Bapak ya, enggak mau terima ya enggak masalah. Walaupun itu mungkin keluarga dekat kita. Tetapi kita harus berani menyatakan kebenaran. Jangan kita main ya pakai jeleknya pakai hikmat dong. Lo pakai hikmat daripada kau beritakan yang salah. Hanya karena engkau mau mengenakan orang, akhirnya engkau biarkan kebenaran yang tidak seutuhnya kau beritakan, itu lebih bahaya lagi. Kita harus berani memberitakan apa yang benar. Memang akibatnya mungkin kita nggak disukai.
Mungkin saudara-saudara kita nggak bisa, nggak masalah. Tapi karena kita mau menyenangkan hati orang, akhirnya firman yang benar ya melenceng-melenceng sedikit, nggak apa-apalah. Nanti kan ada waktunya. Loh, ada waktunya bagaimana? Engkau sudah tidak memberitakan yang benar, bagaimana firman itu bisa bertumbuh? Tidak bisa. Tetapi yang penting nyatakan yang benar. Nanti firman itu yang bekerja, bukan kita. Tetapi kalau kita sudah memberitakan yang ditambah dan dikurangi, artinya tidak murni dari Tuhan, hati-hati. Kita sebagai bagian daripada alat-alat yang dipakai Tuhan untuk pembangunan tubuh Hamasia, jangan main asal-asalan. Ya, kalau kita bangun rumah, ya harusnya campurannya mungkin 1, 2, 3 antara semen, batu sama pasir. Kita bikin campuran, ya karena kalau campurannya agak kurang kan keduit kan itu. Ya bangunan-bangunan banyak dalam gedung ini kan. Berentet nih gedung-gedung ini. Ya ada yang ngomong. Bukan di sini, ya di sini juga nggak salah. Tapi di sana juga waktu kita di Bungur sana. Pak itu campuran ini nggak benar itu. Campuran semennya. Jadi umpamanya campuran beton 1, 2, 3. Ya, artinya semen 1, kemudian batu 2, batu kerikil-kerikil, terus pasir 3. Ya. Loh, ini kan duit, dia campur lah. Tepat semennya 1. Kalau tadinya kan harusnya 2, dia bikin 4. Harusnya 3, dia bikin 6. Kekuatannya kurang. Akhirnya ketika ada sesuatu, ya udah banyak gedung-gedung yang roboh ya karena hal seperti itu. Karena tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Arsiteknya kan sudah tulis, harusnya begini. Arsitek firman Tuhan adalah Bapa Yahweh sendiri. Bahwa tubuh Hamasia ini harus dibangun dengan ini semua. Harus firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kau salah bangun, membuat tubuh yang seharusnya murni, akhirnya jadi rapuh. Begitu dengar firman yang agak keras sedikit, langsung oleng, langsung terpental. Tetapi bagi saudara dan saya umat Tuhan, ya, kita tidak bisa berkompromi dengan siapapun dalam pemberitaan firman. Saya tanggap, dalam pemberitaan firman jangan kompromi. Karena firman itu bukan punya kita. Kita hanya alat untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau mungkin kita pikir, ini kalau saya sampaikan, kelihatannya ya berbagai macam inilah. Pertimbangan-pertimbangan. Hanya supaya untuk menyenangkan telinga orang. Makanya harus dipakainya begini, harus pakai hikmat. Loh, kapan mau diberitakan yang benar? Lah kita harus berani sebagai ujung tombak firman Tuhan. Ujung tombak yang mau dipakai Tuhan untuk pembangunan tubuh Hamasia. Berani memberitakan yang benar adalah benar. Yang tidak benar jangan kita beritakan. Ya, nah, kita di sini melihat, ya, memang efeknya banyak ya. Kalau kita berani memberitakan kebenaran, banyak orang yang nggak suka, tapi suka ibadah. Saya tanggap, saya suka ibadah di sini. Ya, kenapa? Pendetanya lucu, lucu, oh, begitu. Jadi yang didengar itu pendeta yang lucu. Ya, saya nggak pernah lihat itu di firman Tuhan Yesua melawak, nggak ada ayatnya. Tetapi umat Tuhan yang datang ke gereja kalau ditanya, ngapain kamu gereja sana? Oh, pendetanya lawakannya bagus lah.
Ya nggak heran kalau di toko-toko buku Kristen, kalau saudara cari-cari kan, ada buku. Saya pernah lihat soalnya, tapi saya nggak pernah baca. Buku lawakan rohani. Hebat ya. Jadi kalau saat pemberitaan firman ada lawakannya. Lo pakai akal manusia. Kenapa? Supaya orang jangan tidur. Saya ngelawak. Lah ini. Setan masuk tanpa orang sadari. Nah, kalau di sini kan saya beritakan aja, kalau kau ngantuk berarti kau dijamah setan. Walaupun setan sudah diusir keluar, tetapi karena kita mengundang setan, oh ya paling bagus. Karena biasanya kalau ini bejeret kan, satu udah nguap, gitu. Nggak lama, nggak lagi sebelahnya udah, itu berentet semua, semua. Siapa yang menang? Setan yang menang. Bukannya kita nggak boleh nguap, boleh aja. Tapi tanpa disadari sebelah kita, semua. Ya. Hormatilah Bapa Yahweh. Dalam ibadah kita harus menghormati Dia. Ya. Dan hati-hati. Kalau di tempat ibadah banyak leluconnya, lebih baik engkau pergi ke shop-shop komedi. Tempat-tempat komedi. Di situ kau boleh ketawa-ketawa. Tetapi kalau di tempat ibadah engkau ketawa, siapa yang kau hina? Banyak orang tidak sadar ya. Bahkan pelayan Tuhan senang kalau dia bisa membuat orang ketawa. Loh ini kan biar orang segar, berarti engkau bukan menghormati Tuhan. Hati-hati. Saya tidak pernah mau mengajarkan saudara seperti itu. Walaupun kadang-kadang ya mungkin karena dianggap lucu jadi ketawa ya. Itu urusan masing-masing lah. Tetapi saya tidak mau dengan sengaja membuat sesuatu yang membuat orang ketawa. Enggak. Tetapi itu harus dikasih tahu. Hormati Bapa Yahweh. Ketika kita menghormati Dia, maka saudara dan saya akan dikasihinya. Ya contoh lah umpamanya bapak, ibu sama anak-anak kan. Kalau anak-anakmu kurang ajar sama kita orang tua, kau akan marah. Ya kalau di rumah sih mungkin mendingan, di tengah orang banyak, di tengah tamu-tamu, anak-anak berbuat kurang ajar, tidak hormat sama orang tuanya, apakah orang tua tidak marah? Apalagi Dia, Elohim yang Maha Kuasa yang memberikan kita kehidupan. Kalau kita tidak menghormati Dia, waktu ibadah. Kok ibadah dibuat untuk lelucon? Dan itu memang sudah menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Bahkan ada buku-bukunya, lelucon waktu ibadah, lelucon untuk khotbah. Kan lucu. Hal-hal itu harus kita singkirkan dari dalam hidup kita. Karena ibadah itu bukan untuk lelucon. Tetapi ibadah itu supaya kita dibentuk oleh firman Tuhan. Supaya kita benar-benar menjadi tubuh Hamasiah. Yang sungguh-sungguh seutuhnya kudus, tak bercacat celah. Yang tidak lagi ada gesekan-gesekan antar jemaat. Yang ada hanya hubungan ikatan karena Roh Kudus yang mempersatukan kita. Sehingga hubungan kita semakin harmonis, semakin indah di hadapan Bapa Yahweh. Dan untuk itu, ya, untuk itu seringkali harus ada, kalau saya boleh katakan, semacam pengorbanan dalam diri kita. Ya, pengorbanan dalam diri, kadang-kadang kita kan harus menahan diri. Ya. Tetapi percayalah ketika kita bilang Roh Kudus tolong saya. Ya. Tolong saya sehingga kita mampu. Walaupun mungkin ada sedikit gesekan, tapi kita diberikan kemampuan untuk bertahan.
Sehingga hubungan kita sesama anak Tuhan boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan pada firman Tuhan, supaya seluruh tubuh tersusun rapi, terjalin sesuai kehendak Tuhan. Dia sebagai kepala, sebagai panutan, menghendaki semua organ tubuhnya berfungsi dengan sempurna. Dia tidak menghendaki sakit sedikit pun. Karena sedikit saja anggota tubuh kita sakit, itu seluruh tubuh rasanya sakit. Ya, pokoknya contoh, kau ambil jarum, engkau tusuk di ini, rasanya semua badan sakit. Lo sebagai tubuh Hamasya, kita merasakan sama-sama apa yang dilakukan dunia memang tidak enak bagi daging. Tetapi sebagai tubuh Hamasya kita saling menguatkan, saling membangun. Ketika dunia menghimpit kita, kita merasakan beban itu dipikul oleh seluruh anggota Hamasya sehingga nggak terasa. Ya. Beban itu contoh, ya agak teknis sedikit lah. Ya. Kalau kita mau naruh barang berat ya, barang berat, katakanlah 5 ton, taruh di sini, barangnya umpamanya 1 tiang begini, terus sini besar gitu, 5 ton, bawahnya ini katakanlah cuman setengah meter, setengah kali setengah, 50 cm, itu lebih bahaya. Kalau kita harus menaruh barang seperti itu di dalam satu tempat yang hanya luas seperti itu, tekanannya sangat besar. Tetapi apabila permukaannya kita besarkan, tadinya cuma mungkin setengah meter sama setengah meter, kita bikin dia jadi 5 meter, saya tanggap. Bebannya lebih ringan, dipikul lebih rata. Demikian juga dengan tubuh Hamasya. Ketika kita boleh merasakan satu bagian tubuh mungkin merasa ada kesulitan, kita menasehati, saling menguatkan, itulah yang Tuhan kehendaki. Hubungan kita sebagai tubuh yang tersusun rapi, yang Tuhan kehendaki, kita hidup memang saling menopang, saling membangun, saling menguatkan, saling menasehati. Ya. Nah, tapi kan ini perlu pembelajaran dari pribadi lepas pribadi. Pembelajaran ini hanya bisa dapat terjadi apabila kita apabila kita mau, dan Roh Kudus kita minta pertolongannya membuat kita mampu untuk melakukannya. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Ya. Karena itu seringkali dari tempat ini kita butuh Roh Kudus. Walaupun banyak di tempat-tempat lain ya umat-umat Tuhan. Dulu saya di gereja-gereja lain, Roh Kudus itu jarang sekali ditongolkan. Ya. Tetapi kita setelah kita mengenal dia semakin dalam, kita butuh Roh Kudus karena memang ini juga zamannya Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus kita belajar mengenal dia dengan benar. Dan bukan saja mengenal dia dengan benar, tetapi dapat mempraktekkan firman Tuhan dengan benar. Karena tanpa kita mempraktekkan firman Tuhan dengan benar, kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, saya percaya waktunya sudah semakin dekat, sangat dekat, ya. Ya, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang Tuhan berikan, tafsiran-tafsiran yang Tuhan berikan. Nah, kita tanya diri kita, apakah aku sudah siap? Ya. Kan mungkin, saya siap. Sekarang ditanya lagi, apakah engkau sudah layak? Tuh.
Memang kalau ditanya siap, siap. Sekarang layak apa enggak? Ya. Layak apa enggak kan kita bisa koreksi diri. Kalau masih berdosa ya tanda tanya lah. Masih bikin hal-hal yang tidak benar ya tanda tanya lah. Hal ini harus kita terus menerus mengoreksi diri dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau baru-baru kan kita bikin evaluasi nih. Betul nggak? Evaluasi kan? Cobalah kita belajar. Ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan pada ya sore atau malam hari lah. Evaluasi diri. Tadi aku bangun ngapain ya? Dari bangun pagi nih. Oh ngerjain ini. Waktu ngerjain mikirin apa? Waktu ngerjain, waktu dalam hidup ini berinteraksi dengan siapa? Ada nggak ngomong yang salah? Ada nggak dosa? Kalau kita evaluasi pada malam hari setiap hari, terus dibandingkan besoknya, itu makin naik dosanya atau naik turun? Atau harus semakin turun dan semakin hilang? Bisa datang maksud saya? Artinya kita mengevaluasi diri sendiri. Baru kita berani menyatakan. Kayaknya aku sudah layak. Kayaknya. Tapi itu kan penilaian diri kita sendiri. Tanya sama Roh Kudus kan. Roh Kudus aku sudah layak apa enggak? Untuk diangkat apakah aku sudah layak? Engkau dan saya dikatakan oleh firman Tuhan orang-orang kudus. Bagian daripada tubuh Hamasya. Apakah kita sungguh-sungguh layak menjadi bagian dari tubuh itu? Karena kalau tidak layak, jangan harap diangkat. Akhirnya apa? Kalau seandainya ya. Ada orang-orang, ya saya nggak mau bicara orang sini lah, karena kita mengimani semua diangkat. Ya. Ada orang-orang yang kita beritaan kemudian dia nggak diangkat. Mungkin pada saat itu dia menyesal. Waduh benar juga ya kata ibu itu. Waduh benar juga kata bapak itu. Tapi sudah terlambat. Karena banyak orang yang walaupun menamakan diri orang Kristen, kalau dibicarakan masalah pengangkatan mereka nggak ngerti. Kita nggak usah. Banyak orang Kristen yang nggak ngerti pengangkatan. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajarkan, tidak pernah diberitakan, apalagi bersiap-siap untuk masa pengangkatan. Tidak. Tetapi kita sebagai umat Tuhan kita diajarkan. Setelah kita tahu, apakah kita siap? Itu yang jadi masalah. Dan apakah kita mau mempersiapkan diri menjelang kedatangannya yang sudah semakin dekat. Dan saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya menghimbau baik diri saya pribadi dan saudara semua, ayo kita maju bersama. Karena doa saya kita semua diangkat. Itu doa saya kita semua diangkat. Ya. Tetapi kan itu pun harus ditopang sama-sama. Ayo maju. Sama-sama kita bertindak. Sama-sama kita terus menerus hari lepas hari mengoreksi diri. Apakah jalanku ini benar-benar di jalan Tuhan yang setapa ini. Atau sudah mulai menyeleweng dikit. Karena ketika engkau menyeleweng sedikit. Kemudian Roh Kudus memonitor. Kemudian engkau ditemplak. Malah bukannya kembali ke jalan yang benar. Malah lari. Repot. Ya, karena kebanyakan orang begitu. Ya, kalau ditemplak nggak mau. Karena menganggap dirinya sudah benar. Itu rata-rata orang manusia seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika firman Tuhan menemplak kita, kita koreksi diri. Itu firman Tuhan apa bukan? Kalau itu firman, koreksi diri. Berarti aku salah. Nah pengakuan yang seperti inilah yang jarang terjadi. Yang itulah yang mengakibatkan
Hawa dan Adam diusir Tuhan dari Taman Eden. Kita sudah belajar itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau ketika Tuhan datang waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, kan dia dengar langkah Tuhan kan? Kita sudah baca kan? Kalau dia dengar kemudian mereka sujud, Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku Bapak Yahweh, aku sudah makan buah itu. Saya percaya dia itu Tuhan yang pengasih. Pasti diampuni, nggak akan terjadi seperti sekarang. Tetapi yang terjadi seperti yang sudah kita pelajari, tidak ada pengakuan. Akhirnya, sudah seperti sekarang. Dan karakter itu turun sampai kepada kita saat ini. Kalau ditemplak nggak ngaku. Nah, tetapi kita belajar. Saya sebagai pelayan Tuhan, ayo. Kalau firman itu memang firman, kita koreksi diri. Kita kunyah baik-baik, oh ya benar, berarti saya yang salah. Betul enggak? Kalau salah, kita berbenah diri. Karena Tuhan mau kita jalan yang benar. Dan itulah gunanya tugas siapapun yang Tuhan percayakan berdiri di atas mimbar harus berani memberitakan yang benar. Ya, harus berani memberitakan yang benar. Jangan untuk mengenakkan telinga. Tetapi harus berani mengoreksi. Siapapun juga. Ya, termasuk saya kalau ada orang yang kalau memang itu benar ya, saya harus koreksi diri, benar kok itu. Ya, kita harus berani merendahkan diri. Karena Tuhan mau saudara dan saya benar-benar kudus sebagai bagian daripada tubuh Hamasiah. Tetapi kembali semua itu bentuk kasih Bapa Yahweh. Dia berikan kita kebebasan untuk memilih. Mau pilih yang mana. Ya. Nah, kita satu hal yang mungkin kita harus ingat ya. Sudah berapa tahun kita bertobat? Apakah pertobatan ini akan membawa saya bertemu dengan Bapa Yahweh? Atau justru sebaliknya? Karena saya tidak mau mengikuti apa yang dia katakan, saya akan ditaruh di tempat penyiksaan sampai selamanya. Itu kan keputusan di tangan kita. Ya. Kita memang mengimani diangkat. Puji Bapa Yahweh. Tapi kita harus benar-benar siap. Jangan sampai salah. Saya tangkap ya. Karena itu ya maju. Koreksi diri pribadi. Ingat saudara dan saya itu ujung tombaknya. Jadi tergantung dari kita. Ya. Dan saya hanya bisa terus berdoa supaya maju sampai sempurna. Ya. Waktunya sudah sangat dekat. Jangan sampai kita terlambat. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.